Ya, Bitcoin ini menjadi kontroversi buah bibir yang terus dibicarakan bukan saja di luar negeri tapi ternyata di Indonesia juga. Apalagi sekarang pemerintah tampaknya sudah mulai bergerak lah untuk memberikan semacam regulasi terhadap kehadiran Bitcoin itu sendiri. Tapi mungkin bagi kita yang awam banyak yang masih bingung apa sih yang namanya virtual currency itu, dan Bitcoin ini kan merupakan salah satu dari mata uang virtual itu sendiri. Jadi singkatnya, apa sih sebenarnya dan apa yang membedakan misalnya dengan ya uang yang diproduksi oleh central bank atau pemerintah ataupun ya e-money yang selama ini merupakan ya wewenang pemerintah lah istilahnya. Ya. Kalau saya boleh mencoba menjelaskan mengenai cryptocurrency ini, saya sendiri lebih suka menjelaskannya ini sebagai sebuah komoditas digital, sebagai sebuah aset digital daripada komoditas, betul, aset. daripada sebuah mata uang. Kenapa? Beda, ya perbedaannya. Karena intinya apa? kalau kita mencoba mencari analoginya, pendekatan paling dekat Bitcoin atau cryptocurrency atau apapun itu jauh lebih dekat dengan emas, perak, minyak daripada dengan mata uang. Kalau kita bicara mata uang, kita bicara ada suatu entity yang mengeluarkan, menerbitkan. Tapi sebagaimana semua kripto pada dasarnya itu sifatnya adalah pada dasarnya ada sebuah barang, sebuah komoditas digital yang dikeluarkan melalui teknologi blockchain. Jadi blockchain itu apa? Sekali lagi ini teknologi basis dari kehadiran cryptocurrency ini ya. Jadi blockchain adalah sebuah buku besar, sebuah teknologi buku besar, di mana buku besar itu bukan lagi disimpan dalam satu server, tetapi disimpan di berbagai server yang terdesentralisasi. Jadi tidak ada seseorang atau perusahaan yang menguasai sistemnya. Jadi siapa kalau bukan ada seseorang atau pemerintahan yang memegang, menguasainya itu? Persisnya siapa orang-orang di balik blockchain ini? Persisnya adalah masyarakat yang menjalankan server daripada blockchain publik tersebut. Jadi di dalam konsep daripada teknologi kripto itu semua dikembalikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang menjalankan server sendiri, masyarakat yang mengelola transaksinya sendiri secara otomatis, dan sistem itu berjalan secara otomatis. Dan semua berbasis teknologi. Tanpa adanya teknologi pasti tidak akan ada yang muncul namanya cryptocurrency kan. Nah tadi Anda mengatakan bahwa ini sebagai aset komoditas, taruhlah seperti emas dan lain sebagainya. Tapi kan emas kan ada barangnya. Betul. Metal kan ada barangnya. Di sini apa barangnya itu sendiri? Sebenarnya, apa yang bisa kalau dijadikan dikatakan aset? tidak ada barangnya itu tidak tepat. Karena kita harus ketahui dalam teknologi blockchain, pada saat seseorang membeli atau menjual kripto, itu sebenarnya ada barang yang dibeli dan ada barang yang dijual. Bedanya, barangnya itu bukan berbentuk fisik, tapi barangnya berbentuk digital. Tetapi ada suatu barang digital yang berpindah pada saat orang melakukan beli dan jual. Ya. Ya, jadi sebenarnya misalnya, kan kesepakatan kan istilahnya antara orang-orang ini yang mengatakan bahwa ini ada loh barangnya, walaupun tidak bisa diadakan secara real seperti komoditas pertambangan itu misalnya. Barangnya itu sebenarnya dalam definisi real itu sebenarnya adalah real, tetapi emang tidak ada bentuknya. Itu yang tapi harus nilainya dipahami. itu real. Tapi nilai real, kenapa? Karena pada saat seseorang membeli ataupun menjual daripada barang tersebut, orang tersebut menentukan harga beli dan harga jualnya masing-masing. Kemudian terciptalah harga kesepakatan berapa harga beli dan jual dari barang tersebut. Iya, jadi ini barang yang merupakan kolaborasi dari masyarakat yang memang setuju ya untuk ikut masuk. Nah, caranya itu bagaimana? Tapi kan pada akhirnya yang memegang server, yang memegang akses ataupun pemahaman terhadap digital itu kan ada orang-orang tertentu kan. Ini bagaimana? How does it work? Ya, pada saat seseorang biasanya dia mau menjalankan server daripada blockchain itu, dia akan menginstal di komputernya sistem daripada blockchain. Kemudian biasanya orang IT sih yang kemudian menginstal, secara otomatis komputer tersebut akan terhubung dengan seluruh komputer yang menjalankan teknologi blockchain tersebut. Nah, begitu sudah terinterkoneksi satu dengan yang lain, secara otomatis komputer itu akan menjadi bagian daripada server. Komputer tersebut akan menjadi bagian yang mengelola transaksi. Tapi ini beda kan misalnya dengan e-commerce atau penggunaan misalnya PayPal dan lain sebagainya. Beda kan? Tidak. Kalau PayPal itu pendekatannya lebih ke e-money. Kenapa? Karena ada suatu perusahaan yang bertanggung jawab yang menerbitkan angka-angka US dollar di dalam sistemnya. Sedangkan kalau kita bicara konsep blockchain, konsep cryptocurrency maupun crypto aset, itu sebenarnya yang menerbitkan adalah komputer-komputer yang menjalankan sistem daripada
kripto itu sendiri. Siapa-siapa saja yang boleh mengakses? Siapa saja, selama masih ada internet, kripto itu tetap bakal ada. Bagaimana membeli, bagaimana menjual, dan bagaimana transaksi itu dilakukan lewat internet? Pada dasarnya dalam bagaimana cara transaksinya dapat dibagi menjadi dua. Cara transaksi yang pertama adalah pertemuan secara langsung, ya. Jadi orang yang mau beli, orang yang mau jual, mereka sama-sama sepakat mau beli jual di harga berapa, transaksi terjadi. Itu cara pertama. Benar-benar cara peer-to-peer, pertemuan langsung. Cara kedua biasanya orang menuju ke tempat-tempat pertukaran, marketplace pertukaran daripada digital asset ini. Contohnya seperti salah satu marketplace yang kami kelola yaitu bitcoin.co.id, di mana orang-orang yang mau beli maupun menjual datang ke website itu, daftar ke sana, kemudian mereka menyatakan berapa harga mereka mau beli, kemudian mereka menyatakan berapa mereka mau jual. Oke, jadi oleh sebab itu seperti aset yang menjual beli saham dan lain sebagainya. Anda sendiri nih, Bitcoin Indonesia ya. Bitcoin ini kan salah satu dari cryptocurrency yang ada. Katanya sekarang sudah mulai ribuan ya. Ada kurang lebih 1.450-an. Ya, dan ini sudah sejak tahun 2014 ya. Kalau di tempat kami diperdagangkan kurang lebih ada sekitar 16 digital asset. Nah, minatnya di Indonesia ini seperti apa? Karena kalau kita dengar di Amerika Serikat misalnya, dan harga atau nilai dari Bitcoin ini apalagi dari awal sampai akhir tahun 2017 kan melambung. Nah, ini apa sebenarnya yang memberikan value atau nilai terhadap Bitcoin itu? Saya kira faktor utama yang mendorong kenaikan harga di tahun 2017 sampai sekarang itu adalah regulasi daripada pemerintah Jepang. Jadi pada tahun 2017 kemarin terjadi perubahan yang sangat drastis di mana pemerintah Jepang sampai mengubah undang-undang untuk membuat perdagangan cryptocurrency dapat dilakukan di negaranya dengan tujuan supaya semua transaksinya dapat terdata oleh pemerintah. Ya, jadi karena ada dukungan dari pemerintah, ada semacam legalitas ya di balik itu. Dengan Jepang mendukung, berarti secara otomatis seluruh negara G7 saat ini sudah memiliki pengaturan bagaimana transaksi Bitcoin di negaranya. Oleh sebab itu kan ini dianggap bahwa mata uang masa depan, dan tapi Anda sendiri melihat tadi pertanyaan saya, minat di Indonesia sendiri, pemahaman terhadap Bitcoin atau cryptocurrency ini bagaimana, Oscar? Kalau saya melihat perkembangan di Indonesia cukup positif. Kenapa? Karena kita harus menyadari Indonesia ini kan mempunyai demografi yang sangat cukup muda, dan rata-rata pengguna kripto itu tuh berusia sekitar 18 tahun sampai 25 tahun. Nah, jadi masih muda ya, milenial lah istilahnya. Mungkin cukup ini nyaman dengan menggunakan teknologi ya. Teknologi digital. Karena untuk memahami bagaimana cara kerja kripto, dia harus memahami dulu bagaimana cara kerja internet, dia memahami konsep desentralisasi, baru dia akan mulai nyaman untuk menggunakannya. Dan kebetulan karena Indonesia juga demografinya muda, anak-anak muda yang cukup banyak, jadi ya kita melihat potensi member kita berkembang dengan Sudah ada berapa sekarang membernya? Saat ini di bitcoin.co.id terdata hampir 1 juta orang. Hampir 1 juta, lumayan ya, cukup banyak ya. Dengan nilainya kira-kira berapa kalau di total? Nilai transaksinya. Saya nggak bisa menyebutkan angka secara kira-kira lah, tapi karena kan kurang sekarang lebih semakin lama transaksi semakin perharinya di atas 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah, dan harga Bitcoin ini sama dengan harga yang ada sekarang dipasarkan di dunia lah istilahnya. Di setiap marketplace, setiap orang yang melakukan jual dan beli itu kan mereka menetapkan harganya masing-masing. Ya, jadi memang kadang-kadang harga di Indonesia sedikit beda dengan di luar negeri, tetapi biasanya biarpun ada perbedaan sedikit, tidak lama harganya sama. Tapi Bitcoin Indonesia berbasis sistem yang persis sama ya dengan yang ada di dunia saat ini, Bitcoin di dunia inilah istilahnya. Jadi platformnya itu sama, blockchainnya, sehingga transparansinya itu sama. Kami adalah perusahaan infrastruktur blockchain pertama dan terbesar di Indonesia, dan karena ini adalah blockchain, tentunya di semua negara sama. Semua negara terhubung ke dalam blockchain ini. Jadi ini kolaborasi atau kesepakatan yang sifatnya internasional ya, tanpa batas dan lain sebagainya. Ya, nah Bitcoin ini harganya kan fluktuatif ya. Nah, apa yang membuat harga Bitcoin itu fluktuatif? Apa yang mempengaruhi nilai dari Bitcoin itu sendiri? Ya. Yang paling utama karena penentuan harganya dari demand dan supply, dan sedangkan kita harus tahu supply daripada teknologi blockchain itu sifatnya itu terbatas, sehingga faktor utamanya adalah demand. Nah, faktor demand ini bisa dipengaruhi banyak hal. Salah satunya faktor sosial, faktor politik, maupun faktor teknologi itu sendiri. Contohnya aja pada saat ada regulasi dari negara-negara G7, secara otomatis karena peredaran Bitcoin kan banyak di negara-negara tersebut, itu mempengaruhi harga daripada
Bitcoin. Iya, dan harganya bisa melonjak ya, Yes. sehingga ini bisa dilihat sebagai sebenarnya instrumen untuk melakukan spekulasi kan ya. Tapi di mana-mana saja Bitcoin ini bisa digunakan. Apakah bisa digunakan misalnya untuk belanja? Kalau ditanya untuk, maksudnya ditanya untuk alat pembayaran ya, Atau untuk untuk transaksi ya? Kalau sebenarnya untuk alat pembayaran atau transaksi di hampir di semua negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia, negara-negara G7 pada umumnya maupun beberapa negara Asia seperti seperti Thailand misalnya, itu banyak sekali yang sudah menerima dan secara regulasi memang memungkinkan. Ya, Tapi di Indonesia masih belum, apalagi kan sekarang kan ada peraturan ya penggunaan mata uang virtual sebagai alat transaksi kan belum boleh. Ini bagaimana? Belum, Apakah mempengaruhi perkembangan Bitcoin atau cryptocurrency itu sendiri di Indonesia, dan juga apa pengaruhnya terhadap entitas ya yang namanya perusahaan Anda Bitcoin Indonesia itu sendiri? Yang menarik di Indonesia itu perkembangan cryptocurrency itu perkembangannya tidak pernah mencoba menyentuh ke pembayaran. Sehingga guidance daripada Bank Indonesia itu diikuti oleh semua member-member dari Bitcoin Indonesia, karena memang mereka tidak pernah melakukan pendekatan untuk pembayaran. Oh, jadi kalau misalnya perusahaan Bitcoin Indonesia ini ada legal entitasnya itu memang sudah tercatat dan istilahnya yang membeli Bitcoin ataupun cryptocurrency lewat perusahaan seperti yang Anda miliki itu ada jaminannya, ada istilahnya legalitas atau yang memastikan bahwa semua transaksi ini di dalam ranah hukum lah. Yang perlu diperjelas di sini, perusahaan kami ini sebenarnya adalah perusahaan marketplace. Jadi kami ini mempertemukan pembeli dan penjual daripada jadi semacam middleman itu. Ya, kami ini semacam middleman yang bertujuan untuk mengamankan transaksi dan melindungi customer. Jadi dengan adanya perusahaan seperti kami, pembeli dan penjual ini terlindungi. Waktu mereka transaksi, mereka tahu bahwa kedua-duanya akan mendapatkan uangnya dan mendapatkan virtual currency-nya. Ya, jadi Anda semacam middleman, jadi ada komisinya lah atau ada persentasenya. Nah, ini ada dua hal ya mengenai sistem keamanan itu sendiri. Membership-nya itu bagaimana menjadi member, apakah ini semua terbuka? Karena kalau tidak salah ini kan merupakan sesuatu yang dicatat sebagai nomor digital lah. Nah, ini kan berbeda misalnya kalau kita ingin jadi nasabah di semua perbankan, semua harus jelas dan lain sebagainya. Apakah perlu ada keharusan untuk itu sendiri, dan bagaimana melindungi dari transaksi yang sifatnya ilegal, money laundering dan lain sebagainya? Perusahaan kami sih menyadari adanya resiko tersebut, makanya setiap orang yang mau mendaftar ke dalam website kami itu diminta KTP-nya, diminta foto dirinya, diminta tanda tangannya. Kemudian kalau transaksi lebih tinggi lagi, dia harus mengisi sumber dana dan tujuan transaksi. Kenapa? Karena kami melakukan self-regulated untuk memastikan bahwa ekosistem di Indonesia ini bersih. Ya, tapi sebenarnya siapapun dengan melakukan koneksi terhadap internet kan bisa menggunakan Bitcoin atau cryptocurrency itu sendiri tanpa menggunakan marketplace kan? Sebenarnya ya, makanya kalau kita lihat hukum di negara US, itu transaksi orang ke orang itu tidak boleh dilakukan. Jadi orang jual beli secara satu orang dengan orang lain itu nggak boleh dilakukan apabila bertujuan untuk bisnis. Yang harus dilakukan di US, di New York, itu adalah orang kalau mau transaksi jual beli, itu harus melalui marketplace yang mendapatkan izin bernama BitLicense. Jadi harapan saya sih kedepannya di Indonesia ini juga akan ada keluar suatu peraturan yang akan mengatur marketplace pertukaran digital aset. Kenapa? Karena kalau memang tujuannya untuk menghilangkan faktor-faktor negatif dan tujuannya itu untuk memastikan transaksinya bersih, tidak digunakan untuk hal-hal negatif, satu-satunya jalan adalah mengatur marketplace, kemudian memastikan marketplace itu memberikan pelaporan apabila ada transaksi-transaksi yang mencurigakan. Jadi regulasi semacam apa yang diperlukan? Karena biasanya dengan teknologi ini pemerintah 3 atau 4 langkah dibanding apa yang sudah terjadi di masyarakat kan. Apa kira-kira yang diperlukan supaya transaksi ini aman ya, dan memang konsumennya juga terlindungi? Kalau menurut saya, sebenarnya peraturan paling sederhana yang harus dilakukan sekarang adalah semua industri yang bergerak di bidang marketplace daripada digital asset atau crypto aset itu wajib untuk diberikan suatu guidance atau panduan bagaimana cara melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan kepada pemerintah atau otoritas setempat. Itu hal yang paling harus dilakukan pertama kali. Ya. Dari segi investasi, ya biasanya kan orang ingin membeli dengan harga bagus, kemudian menjualnya dengan harga lebih mahal. Ini bagaimana investasi atau spekulasi terhadap Bitcoin ini? Apakah
ya memang menguntungkan atau memang ini hanya tren yang akhirnya bisa menjadi bubble ya, karena semua Baik. orang tertarik tapi semua orang ingin melakukannya untuk yang sama, yaitu menjual lebih tinggi daripada mereka membeli, dan ini mustahil untuk dijamin. Ya, pada dasarnya transaksi cryptocurrency dengan semua komoditas lainnya itu kurang lebih sama. Jadi misalnya Anda melakukan trading emas, apa yang Anda harapkan? Anda membeli emas di harga saat ini, kemudian menjualnya di harga lebih tinggi. Tapi apakah kembali ke pertanyaan tadi, apakah emas itu bubble atau enggak, ya kan? Nah, kita harus melihat bahwa memang diakui tidak diakui, semua komoditas itu punya potensi untuk bubble. Ya, baik itu emas, perak, atau platina atau apapun itu. Termasuk properti juga. Termasuk ya. properti. Jadi kalau yang dipermasalahkan bubble atau tidak, saya kira semua komoditas seperti itu, dan semua komoditas itu nilainya tidak dijamin oleh pemerintah. Kenapa? Karena semua komoditas harganya berdasarkan market. Iya, jadi ini mungkin yang harus menjadi edukasi lah bagi para konsumen, bahwa tidak ada yang dijamin dan juga harga bisa lebih rendah daripada yang ketika dibeli. Tapi bagaimana misalnya dengan banyaknya ya, dan jumlah cryptocurrency itu ternyata semakin banyak ya. Bagaimana memilih yang terbaik, bagaimana melakukan ya semacam riset terhadap produknya itu sendiri? Saya kira sebelum seseorang memutuskan membeli cryptocurrency memang sangat diperlukan riset. Kenapa? Karena saya melihat tren belakangan ini ada bermunculan banyak cryptocurrency yang lebih menyerupai Ponzi, lebih menyerupai MLM. Iya, itu yang harus piramid ya, skema piramid. Iya, skema piramid. Jadi kalau misalnya Anda menemui cryptocurrency yang punya sistem lending, sistem peminjaman, atau mempunyai sistem investasi yang tetap berapa persen sehari, menurut saya sebaiknya dihindari. Karena skema-skema seperti itu sudah jelas bahwa itu bukan suatu digital asset, itu lebih merupakan suatu MLM, lebih merupakan suatu Ponzi scheme investment. Itu cara paling gampang sih. Kalau Anda suatu kali tawari dan ada jaminan keuntungan, lebih baik jangan membeli. Iya, tapi mengetahui itu kan justru biasanya orang diiming-imingi bunga yang tinggi dan lain sebagainya, kan justru sangat tergiur ya. Nah, jadi yang membedakan uang virtual atau cryptocurrency misalnya dibanding dengan uang yang biasa, itu semuanya disimpan di device ya, dengan adanya wallet atau dompet yang memang menyimpannya ya dalam bentuk format digital. Tapi ini ke depan ya bisa menggantikan mata uang yang selama ini diterbitkan oleh pemerintah atau institusi perbankan sentral? Kalau menurut saya itu pertanyaan seperti apakah mungkin emas menggantikan rupiah? Ya, karena secara nature-nya pun sebenarnya makanya saya nggak terlalu suka kata cryptocurrency. Kalau saya boleh jujur, saya lebih suka menyebutnya digital asset atau crypto asset. Kenapa? Jadi sebenarnya alternatif kan? Karena ini sebenarnya ada sebuah aset, sebuah komoditas digital, bukan sebuah mata uang. Tapi kan namanya istilah keren masyarakat di internet suka sekali nyebutnya cryptocurrency supaya kesannya mata uang. Kalau kita lihat daripada visi atau perkembangan teknologi sekarang ini, kita nggak melihat blueprint bagaimana mungkin cryptocurrency itu menggantikan mata uang negara, karena memang fokusnya itu beda, sangat berbeda fokus daripada mata uang yang tujuannya untuk transaksi dalam negara dan teknologi blockchain ini. Iya, gitu. dan tidak ada kaitannya misalnya dengan e-money atau kita membayar sesuatu dengan lewat internet atau online dan lain sebagainya. Jadi ini alternatif ya. Istilahnya ini adalah bentuk untuk investasi atau spekulasi. Secara ini mungkin dari segi masa depannya ya, dibandingkan dengan komoditas lain, ini bagaimana kira-kira? Saya melihat teknologi blockchain ini akan berkembang sangat pesat ya, khususnya di bidang IoT, di bidang file storage maupun di bidang pencatatan. Itu semua kan teknologi blockchain yang bisa diaplikasikan dengan sangat luas. Kita bisa melihat contohnya bagaimana Ethereum mulai dicoba diaplikasikan di beberapa hal ya. Jadi kalau kita bicara teknologi blockchain, kita bicara kripto, itu kita tidak semata-mata bicara pembayaran. Kita bicara tentang bagaimana menggunakannya, mengaplikasinya ke dalam teknologi yang ada sekarang. Ya, dan kalau teknologinya terus berkembang, ini mungkin bisa akan jauh lebih berkembang dan menjadi bentuk-bentuk komoditas atau alternatif ini aset yang lain kan. Saya percaya teknologi ini akan merevolusi seluruh industri yang ada. Tapi namanya teknologi, apalagi yang secanggih apapun, pasti rentan kan, servernya down. Ini kan akhirnya kan masih ada manusia di balik itu, belum ada hacker dan lain sebagainya. Itu siapa nanti yang bertanggung jawab bila itu terjadi? Atau misalnya e-walletnya dicuri, di-clone dan lain sebagainya. Kalau kita bicara blockchain, ya, salah satu kelebihan blockchain adalah tidak pernah servernya down. Kenapa? Karena desentralisasi.
Tapi kok pertanyaannya bagaimana kalau hacker itu menyerang daripada wallet pengguna masing-masing? Itu possible, tentu possible. Itu sama dengan pertanyaan bagaimana kalau dompet Anda tiba-tiba dicopet orang? Nah, lalu siapa yang bertanggung jawab atas dompet yang dicopet orang itu? Itu kan karena ini teknologi desentralisasi, maka konsepnya adalah setiap orang bertanggung jawab atas kekayaannya sendiri. Iya, tapi berarti kan setiap orang yang memiliki akses terhadap teknologi itu bisa menjadi anggota atau membeli atau menjual. Nah, teknologi juga memungkinkan kita menjadi pengguna anonim. Nah, ini bagaimana kalau misalnya nanti asal-usul dari dana atau dari pembelian itu sendiri kita tidak bisa pertanggungjawabkan atau justru digunakan untuk hal-hal tertentu seperti membiayai terorisme misalnya atau melakukan money laundering atau pencucian uang. Kita harus tahu dalam teknologi blockchain itu sebenarnya transaksinya tidak anonim. Ini kesalahpahaman di masyarakat yang harus kita luruskan. Karena transaksi di dalam blockchain itu sebenarnya adalah pseudonym. Apa itu pseudonym? Artinya adalah kita bisa melihat transaksinya kemana, sumbernya berpindah dari mana ke mana, tapi yang tidak diketahui adalah nama aslinya. Nah, makanya dibutuhkan regulasi supaya semua marketplace mendata semua user pembeli dan penjualnya sehingga semua transaksinya jadi transparan. Ya, dan ini bisa di-trace. Seperti misalnya kita menggunakan Twitter dengan nama lain, tapi kan orangnya kan sebenarnya ada atau bahkan robot. Nah, ini bagaimana? Apa perangkat yang bisa memasuki ranah itu, apalagi kalau ini bukan sesuatu yang diregulasi atau tidak ada jaminannya dan lain sebagainya. Di dalam blockchain kita itu bisa melihat transaksi mulai dari day one sampai hari ini. Jadi semua transaksinya bisa terlihat. Jadi apabila ada orang mau korupsi pakai Bitcoin atau pakai Ethereum, kita bisa melihat, oh ini perpindahannya dari orang ini ke orang ini, orang ini. Kemudian dengan adanya regulasi ke marketplace, kita bisa mencocokkan, oh ternyata yang korupsi adalah si A. Nah, itu bisa dilakukan. Ini kesalahpahaman yang sering orang tidak tahu. Nah, negara-negara G7, nah ini Anda lihat sendiri di Jepang penggunaannya seperti apa, di China seperti apa, di Amerika Serikat seperti apa yang kita bisa pelajari dari negara-negara ini dalam penggunaannya itu sendiri, jual belinya termasuk ke regulasinya. Yang pertama kita bisa pelajari adalah setiap peraturan yang dibuat negara-negara tersebut, kenapa mereka mengatur dan kenapa mereka mendata, tujuannya untuk melindungi customernya. Kenapa? Karena dengan adanya peraturan yang positif, semua transaksi itu menjadi transparan dan auditable. Yang kedua, kita harus melihat bagaimana cara transaksi mereka. Memang di US misalnya, seperti contohnya Microsoft. Microsoft kan menerima pembayaran menggunakan Bitcoin atau Dell.com. Nah, tapi apakah mata uang yang dipakai Bitcoin? Enggak. Karena Bitcoin itu cuma dipakai untuk teknologi pembayarannya, untuk protokolnya, seperti Visa Card-nya, Mastercard-nya. Tapi mata uangnya bagaimana? Mata uangnya tetap US dollar. Ya, jadi kalau kita bicara teknologi cryptocurrency untuk pembayaran pun sebenarnya cryptocurrency tidak pernah menjadi mata uang, tetapi menjadi protokol teknologi. Iya. Nah, di Indonesia tadi saya katakan hampir 1 juta, tapi dengan adanya regulasi atau keterbatasan dan lain sebagainya, kira-kira bisa berkembang sejauh mana 1, 2, 3 tahun ke depan ini? Apakah justru mungkin minatnya semakin menurun karena dianggap ini resikonya terlalu tinggi, dianggap spekulasi, dan juga pemerintah tampaknya tidak terlalu mendukung? Ya, saya kira kemungkinannya cuma ada 2 kok. Apabila memang peraturannya semua diatur dengan baik, diregulasi dengan baik, orang-orang Indonesia tetap akan membeli dan menjual semua transaksi digital asetnya di Indonesia, dan otomatis Indonesia menikmati pajaknya. Kemungkinan kedua adalah apabila ternyata semua transaksi digital currency dilarang di Indonesia, orang-orang Indonesia saya kira tetap akan bertransaksi digital currency. Tapi bagaimana caranya? Mereka akan mengirimkan uang rupiahnya rame-rame ke luar negeri. Karena kenapa? Karena di luar negeri itu legal. Ya, jadi kemungkinannya cuma 2. Apakah tapi Indonesia saat ini market aja legal atau Indonesia tidak? Bolehkah kita menjual beli Bitcoin saat ini dengan menggunakan rupiah dan di dalam negeri? Saat ini masih dilegalkan. Tapi untuk sistem pembayaran tidak diperbolehkan. Jadi saat ini peraturan di Indonesia adalah apabila Anda menggunakan cryptocurrency untuk pembayaran itu big no, itu ilegal. Karena kenapa? Karena transaksi di Indonesia wajib dengan rupiah. Jadi masih harus menggunakan mata uang bahkan US dollar pun itu ilegal digunakan di Indonesia. Ini yang saya dengar dilakukan oleh Rusia, diperbolehkan, tapi pada intinya masih harus menggunakan mata uang ruble. Ya. Kedepan kira-kira model negara yang paling mana yang paling bagus dalam mengelola Bitcoin ini? Anda lihat? Kalau saya lihat itu karena China juga mereka sangat giat ya mengembangkan teknologi blockchain-nya. Kalau saya lihat yang paling positif tentunya Jepang ya. Kenapa? Karena di Jepang itu sampai undang-undangnya
diubah supaya transaksi cryptocurrency bisa legal. Nah, ini 100% penemunya kan negaranya. juga seorang orang Jepang ya, Satoshi Nakamoto ya. Ya, Tapi jadi dia sebenarnya orang Amerika ya tinggal. Satoshi Nakamoto itu kita tidak benar-benar tahu siapa dia. Karena sebenarnya yang dilakukan Masih misteri ya? ya, masih misteri. Karena yang dilakukan si Satoshi Nakamoto ini sebenarnya adalah dia membuat sebuah white paper, sebuah ide bagaimana cara kerja dari teknologi blockchain. Nah, itulah yang dilakukan Satoshi Nakamoto. Iya. Tetapi sebenarnya membuat yang merealisasikan dari kertas menjadi sebuah komputer program itu bukan Satoshi Nakamoto. Iya, pada ujungnya teknologi juga sudah tidak bisa dibendung lagi, apalagi penggunanya itu sudah global dan kadang-kadang pemerintah juga harus lebih lincah ya atau lebih memahami apa yang terjadi dan lebih penting lagi masyarakat ya harus pahami betul, jangan sampai akhirnya tertipu karena memang banyak bentuk-bentuk yang bisa